kali tenagaku lebih bertambah kalau aku puasa dibandingkan di luar puasa. Mau lomba lari siang-siang begini pun kulayani. Aku sudah terdidik lari siang bulan puasa. Saya pelatih, jadi nggak usah kau ragukan tenaga tapi saya. jangan main lempar-lempar, Markus Bang. 7, ku lempar panci lama-lama ya. Markus 7:19 ku tanya lagi kau. Pengantar yang mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu kata siapa? Kata Yesus yang ditulis Ya dalam Allah ya Karim. Markus, Bang. Mana panci, mana panci, mana panci. Biar ku tampar Gimana mulutnya sih, orang Bang? ini. Bohong kali kau. Tertulis loh ini, Bang. Kok harus saya bantah ini? Kan nggak bisa saya bantah ini. Ya Allah ya Kan Karim. ini kan menceritakan Yesus menegaskan saudara, di sini sahabat, bahwa guru-guru yang apa ada yang di sini masuk ke izin, perut ada tidak nggak yang bisa buka menajiskan karema? orang. Kok karema pula? Kamera. Buka dong Aduh, Markus 7 gimana sih? nomor 19 biar kita lihat tipuannya si kucuk ini. Baik, baik. Masya Allah. Silakan guru. Buka Markus 7 nomor 19. Nipu memang kerjanya ini, makan babi dasar. Buka Bang. Markus 7:7 dibuka langsung satu perikop. Babi masih enak, Bang. Babi, Bang. Gimana sih, Kalau Bang? tidak enak gak mungkin diharamkan, toples. Markus 7, 18, 19 abangku. 19. Baik. 19-nya. Dibesarin boleh nggak? Host, dibesarin beliau sendiri biar kita kecil kayak tungau. Nah, kayak gitu. Silakan. Nah, tuh. Jangan Bukan disorot. Jangan disorot. Ya. Nah, itu. Tinta hitam ini dengan demikian masuk ke dalam hati. Tinta hitam ini dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini ucapan siapa? Oh, kau colok matamu nanti. Ucapan siapa itu? Yang tinta hitam ini ucapan siapa? Woi, kalau Mang. Ucapan Yesus lah, Bang. Dia menyatakan itu. Ya Allah, Itu yang ya ditulis Karim. oleh Markus, ucapan Yesus. Yang tinta merah. Gimana Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal, itu ucapan Yesus. Iya, betul, Bang. Betul. Ya Allah ya Karim, Yes. farikan hada wa farikan haqqa alaihimud Iya, dalalah. Bang. Itulah kata Betul, Quran. itu ucapan Yesus yang ditulis Sebagian oleh Markus. keturunan Adam itu memang sudah pantas di neraka. Ya, Sebagian. iman. Jangan kau salahkan kemudian. Kalau kau kekal di neraka, jangan. Jangan kau salahkan siapapun kalau kau nanti akan di neraka kekal. Karena ini penyesatan yang kau lakukan. Kau ingin menipu Allah dan menipu kami. Padahal kau hanya menipu diri kau sendiri. Atas dasar itulah, Bang, Markus menulis yang menyatakan semua makanan halal, Bang. Siapa yang mengatakan ucapan itu? Dasarnya kan dari Yesus, Bang. Siapa yang mengatakan? Kalau ucapan Yesus, dia hanya mengatakan begini. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Itu ucapan Yesus tuh. Dan itu tidak membahas babi, toples. Ya Allah ya Karim. Di situ nggak ada bahas babi, orang Yahudi nggak ada di dalam Itu membahas meja. makanan, Bang. Tapi makanan yang dibahas Itu di membahas situ tentang bukan makanan, babi, Bang. tuyul. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan pada saat mereka makan, kampret. Boleh nggak sih berkata kampret pada saat puasa? Boleh Bang Suma, apalagi kepada orang zalim, nggak apa-apa. Makasih guru. Ini bukan ucapan Yesus, ucapan murid Paulus. Ucapan murid Paulus, si Markus, yang mengatakan dengan demikian dia Yesus menyatakan semua makanan halal. Kampret, kampret. Inilah kamu. Ada otakmu. Al-Quran menguraikan karaktermu. Ya. Kamu punya otak. Kamu punya mata. Kau baca. Kau lihat itu. Huruf demi huruf, tintanya hitam. Kau bilang pula itu ucapan Yesus. Inilah Islam katakan, kalian itu sebenarnya anti terhadap Yesus. Kalian itu pengikut Yesus memang, tapi yang palsu.
Kalau aku mengatakan begitu kalian nggak terima. Padahal itu fakta. Itu fakta. Itu real. Harusnya kau berterima kasih karena kami hadir di sini bukan karena kebencian. Karena kami kasihan. Kasihan sama anak-anakmu itu yang tidak tahu apa-apa. Berkat mulut kalian yang mulut congor itu, anak-anak kalian jadi hancur akhiratnya karena kalian. Kalian itu jadi penghalang. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum wa yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah pahlawan-pahlawan iblis untuk mendurhakai Tuhan. Kau itu membantu setan itu. Karena sebenarnya setan itu cobaannya, bisikannya setan itu dhaif, lemah. Setan itu hanya membisik saja. Yang membuatnya kuat itu kalian. Kalian yang membuat apa yang iblis inginkan itu makin kuat. Karena kalian membantu iblis, bukan malah melemahkan iblis. Kenapa kalian membantu? Karena apa yang Yesus tidak ajarkan, kalian paksa untuk Yesus ajarkan. Makanya begitu ketemu dengan Yesus asli, apa kata Yesus? Sorry ya, lo lepa amani ulu mulento. Aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Sejak kapan saya mengatakan babi itu haram? Oh itu bukan ucapan saya. Tuyul, kau sekolah di mana? Kau pernah sekolah ke? Hah? Itu bukan ucapan saya. Itu tafsiran orang yang memang adalah perpanjangan tangan orang Roma Yunani, kuclu. Kusiram juga nanti, kusembur juga kau nanti sama kunyit ya, kunyit basah. Biar setanmu itu keluar. Jadi begitu saudaraku Junaidi. Ayolah. Jadi ada lagi gini Bang. Jadi ada lagi satu ayat yang dialami oleh Petrus sendiri. Ini kan murid Yesus langsung ini Bang. Kata siapa? Yang ada di dalam kisah para rasul ini Bang, kan di situ. Apalagi? Ya kan? Saya bacakan Bang ya. Saya bacakan di kisah para rasul nih. Ya baca. Kan? Nah, ayat 12-nya, di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat 15-nya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, Petrus bertanya-tanya di situ dalam hatinya apa yang kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Nah itu Bang. Nah berarti Bang, penglihatan yang dilihat oleh Petrus itu Bang, ya termasuk babi itu yang berkaki 4. Nah tidak boleh saya tanya, diharamkan kalau sudah dinyatakan halal oleh Allah Bang. Ini Petrus langsung yang mengalami. Yang kau Bang baca di data bab 10 apa data 11-nya? Kau baca yang mana? 10 apa 11? Aku baca di 10. Nah, di 10 kau bacakan. Sekarang pertanyaannya, menurut Yesus suara Bapak bisa didengar nggak? Menurut Yesus? Enggak. Lalu suara siapa itu yang didengarkan oleh orang yang Petrus ini? Suara siapa? Cepat. Suara siapa? Ya, suara Yesus itu Bang. Suara Yesus? Iya, dia kan udah terangkat ke surga itu Bang. Suara Yesus datang? Iya. Bukankah Yesus sudah menamatkan semua suaranya sebelum dia terangkat ke langit? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan di antara firman, ucapan, suara yang Yesus sampaikan adalah, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Lalu kemudian sebelum dia terangkat, dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mengatasnamakan namaku untuk menyesatkan banyak orang. Kamu nggak sadar sampai situ?
Bukankah kisah para rasul ini tidak ditahu tahun berapa ditulis? Tak ada gereja yang tahu, bapak-bapak gereja manapun tidak tahu kapan ditulis kisah para rasul ini. Sampai hari ini penyelidikan dihentikan karena tidak ada yang bisa tahu kapan ditulis kisah para rasul. Sementara pada saat Yesus menamatkan ajarannya, segala firman telah kusampaikan. Tidak boleh kemudian setitik pun dari Torah dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Itu kata Yesus. Lalu tiba-tiba saja ada buku yang menceritakan bahwa Yesus bersuara dari langit, bahwa segala sesuatu yang kakinya 4 termasuk meja bisa kau makan. Bukankah kisah para pewarta ini adalah surat yang bukan diperuntukkan untuk orang Yahudi, tapi diperuntukkan untuk penguasa kala itu? Itu untuk seorang yang bernama Theophilus. Terus kenapa kau jadikan sebagai sandaran? Bukannya kau itu ngaku pengikut Yesus? Oh iya, tapi yang palsu kan? Kalau yang asli, babi itu haram sampai langit dan bumi lenyap. Ngadi-ngadi aja kau ini. Terdengarlah suara dari langit. Siapa suara? Suara Tuhan enggak? Suara Bapak? Bukan. Bisa enggak suara Tuhan didengar? Tidak. Lalu itu suara siapa? Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kau sadar enggak itu? Sadar enggak dengan apa yang kau anut ini sekarang? Kau bilang Tuhan suaranya tidak bisa didengar. Begitu Yesus terangkat, dia sudah kembali kepada kemuliaannya. Dia kembali kepada ketuhanannya, menjadi Tuhan lagi. Bisa nggak suara Tuhan didengar? Nggak bisa. Itu suara siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah? Yesus adalah? Kucluk kau. Pura-pura diam kau. Tuhan bang. Tuhan. Bisa nggak suara Tuhan didengar? Ya, Yesus mengatakan bahwa suaranya tidak bisa didengar. Tapi lalu suara siapa itu? Itu kan dinyatakan oleh anak tunggal Allah bang, yaitu Yesus sendiri bang. Nenekmu kiper. Kau bilang Tuhan, suara Tuhan tidak bisa didengar. Kau bilang Yesus itu Tuhan. Kau bilang lagi itu suara Yesus. Di mana kau sekarang ini ya? Biar ku cari kau. Biar ku sumbat mulut kau pakai dedak. Banyak kali cerita kau nggak masuk akal. Nakal kau memang ya. Dibilang sadar kau mau sadar. Jangan memperbodoh diri. Ajal semakin mendekat. Jangan makin hari makin bodoh kawan. Jangan karena terlanjur Kristen. Meskipun Anda terlanjur Kristen, tanggalkan dogma dulu. Uang duduk baik-baik. Ambil Bibelmu, baca. Kunci pintu dari dalam. Baca. Dari kitab Kejadian sampai kitab baik, kau baca baik-baik itu, lepaskan doktrin. Ada enggak? Bisa enggak itu sebuah kitab ini menjadi sebuah kedikdayaan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal? Kau bawa kisah para pewarta lagi. Itu suara Yesus, suara Tuhan tidak bisa dengar. Itu suara Yesus. Yesus sebelum terangkat ke langit sudah tamat kurikulumnya, kampusnya udah tutup. Universitas Yesus Al-Masih tutup sejak dia terangkat ke langit. Tidak menerima lagi murid baru, mahasiswa baru. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu yang harus Anda pahami. Yang ada ini, yang kau anut ini adalah Universitas Takamakama, milik Yahudi, milik Romawi. Yang segala macam upaya dipakai untuk menyesatkan orang. Sudah di luar dari kampus Yesus. Yesus sudah menutup kampus. Nggak ada lagi mata kurikulum pembelajaran, nggak ada lagi. Udah tutup. Dosen-dosen habis dibunuh sama Paulus. Nggak ada lagi. Yang kau anut sekarang ini adalah pengajaran-pengajaran sarjana-sarjana dari universitas yang dibuat sendiri oleh Paulus in the gang. Begitu saudaraku Junaidi. Masa tiap hari kau mendengarkan kebenaran-kebenaran, tapi kamu tidak mau mendengar? Kenapa bisa demikian? Gak usah terlalu jauh. Jangankan isi Bible kalian tolak ya dengan pola yang sederhana seperti ini. Kalian ke gereja hari Minggu itu saja, kalian tidak sadar. Kalian ngapain di situ? Menyembah siapa kalian?
Bukankah Paulus mengatakan kalian bukan lagi hamba Tuhan? Lalu di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Nanti kau pelintir lagi tuh. Kami nggak menghambakan diri bang. Terus kami hanya bersekutu. Bersekutu apa? Bersekutu di dalam mendurhakai Tuhan. Tolonglah saudaraku Junaidi. Kami tuh punya anak, punya istri. Kasihan anak-anakmu. Kau antarkan mereka, kau sesatkan mereka. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Taurat, lalu mengajarkan anak istrinya, maka dia akan menempati tempat terhina. Coba, habis ini, tolong sisipkan waktumu, bantu saya, baca Matius 5, nomor 17. Baca itu. Atau dari, 17 lah kau baca, sampai data nomor 48. Baca tanpa doktrin, please. Habis itu kau naik lagi ke sini, temui saya. Kau baca Matius 5 nomor 17 sampai 48, baca dengan akalmu yang Tuhan kita kasih. Akalmu yang Tuhan kita anugerahkan kepadamu. Pakai itu. Lemaskan saraf-sarafmu. Lupakan dulu babi sejenak. Lupakan disko hari Minggu sejenak. Lupakan itu dulu. Lupakan topi miring, cap tikus. Lupakan itu dulu. Kau baca itu Matius 5 pelan-pelan. Resapi dengan sisi kemanusiaanmu yang berasal dari pencipta. Pakai itu. Baca pelan-pelan. B tambah A, tambah I, tambah S. Baca pelan-pelan. Kau eja kalau perlu. Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Habis kau baca itu, kau datang ke saya. Oke, Bang. Baru kau bertanya. Oke, saya turun dulu Bang ya. Saya baca Bang. Iya. Saya turun dulu ya. Baik. Ya, sip. Oke, terima kasih Bang. Oke, saudara Juni. Thank you. Selamat siang. Siang. Nur dia, Masya Allah. Sama kami bandel kali itu. Ini ada Lakat Daro. Lakat Daro, selamat siang. Iya, gimana? Manut loh ini. Terima kasih banyak Ustaz. Bang Cuma, Ustaz. manut ya mantum itu. Insya Allah hipnotis dia. Tapi paling tidak beliau pasti masih punya akal lah. Akalnya pasti kena. Darel Kadaro. Nggak mau manut dia. Itu mah ban karet dalam dia tuh. Karet ban dalam dia tuh. Oh, apalagi ini. Putra, selamat siang Putra. Putra siapa? Yang Kristen lah minta naik lah ya teman-teman. Oh, si Wiputra, kirain Petra. Kalau si Petra itu apa? Bodut, keledai. Putra, Ini ya. Turun di bawah. Kalau disapa tidak nyaut, turun aja. Pason Pasompa agak tukar reba. Halo Pasompa. Pasompa peluru. Nggak ada juga. Silakan yang lain teman-teman ya, yang minta permintaan. Ya mungkin agak segan, biar saya mute dulu. Sampaikan ke beliau, Bang Suma lagi tidur. Gak apa-apa, lanjut. Aduh, Bang Juma Ya, malah gerunda. tidur. Iya, halo Bang. Agamanya apa Bang? Islam, Bang. Aku kan dukung Bang Juma, Bang. Ya oke, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Masih ada beliau tuh. Tolong yang Islam jangan minta terlalu banyak teman-teman. Pusing saya kadang itu kalau banyak. Kondain terlalu. Yang Kristen aja lah dulu kalau yang minta naik tuh. Ada tidak Kristennya nih? Masa sekian ribu? 1.700. 1.700 mana orang?
Apa yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Oke, silakan Bang. Ini siapa nih? Teman, halo bro teman. Selamat siang bro. Teman. Assalamualaikum. Diturunin aja bang, salam pencet. Oke ya, terima kasih Bang. Ada yang mau disampaikan kan? Biar tidak kedip-kedip. Ini dulu di atas. Gitu dia, 2 orang dulu. Nah, gitu. Naik turun keluar. Nah, Melisa. Global Univers. Monitor. Pak Global. Mata 1, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, gambarnya kok menakutkan gambarnya, Ibu. Global Universe. Dari Muslim, Ibu, Global Monitor. Pertama saya terima kasih ya. Ya, silakan. Saya dengar tadi dakwahnya Bang Juma keren banget. Jadi memang benar Yesus ini utusan ya. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini hamba seperti kita semua. Ini Islam Nusantara Pak Anwar. Jadi kalau selama ini orang-orang Kristen itu menyembah Yesus itu sebenarnya mereka belum mengenal Tuhan yang asli atau Tuhan yang sebenar-benarnya. Baru mengenal Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu sebenarnya Bapa Adam, manusia spiritual pertama yang Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam Bapak Adam itu. Makanya Bapak Adam itu Allah Bapa. Jadi Yesus atau Yeshua Hamasyah atau Al-Masih Isa itu baru mengenal Allah Bapa. Belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau naik ke surga, yang katanya naik ke surga itu dan akan datang kembali kedua kali ke dunia itu, sebenarnya dia sudah datang ke dunia pada abad 7 Masehi dan sudah menyempurnakan pengenalan. Ini agamanya apa? Mabok kayaknya ini. Udah, turunlah. Ngidul. Oke, silakan teman-teman yang Kristen, enggak usah dulu. Yang Islam dulu minta naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Dewa wabarakatuh. numpang iklan ya. Boleh ya? Boleh. Silakan. Ini Mau jualan takjil juga boleh Bang Dewa. Ya apa? Ya. Dengan kira dibesarkan. Ya silakan Bang, tunggu dulu ya. Baik. Kenapa Iwan ini Tila. tunggu dulu. Ini Dewa jual buku ya. Jual buku. Kita apa sih perbandingan antara Islam dan Kristen? Tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Ini untuk melawan para misionaris yang berusaha memurtadkan saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita dari pemurtadan. Konon banyak sekali umat muslim yang tidak bisa melawan berhujah ya. Ketika yang namanya datangi sama para misionaris. Nah ini Dewa nulis buku, tulis satu buku. Di mana ini tebalnya itu sekitar 200 halaman. Ini ada 200 halaman lebih. Alhamdulillah sudah laku kira-kira 25 orang yang pesan. Kalau misalkan toh ada yang mau, silakan nanti DM ke Dewa. Yang akan menangani itu. Yang akan menjadi wakil kita. Maka itu tadi Bang Baal. Kalau ada yang menghujat seperti itu sebisa mungkin illalladzina zalamu minhum. Ya kita balas dengan cara dia, kita kembalikan kepada mereka yang menghujat ini. Saya sih sudah ada niatan untuk ngajak dia PK. Dan saya juga akan memerintahkan pada saya menang hal-hal yang lucu gitu. Saya mau suruh dia manjat tiang listrik yang bentuk jemuran. Betul.
Saya mau suruh dia teriak juga kan, di situ dia teriak makan babi kan, gitu-gitu kan dia. Aku tengok dia piti-pitinya. Nah itu saya berharap ada umat Islam yang bisa naik di situ dan memenangkan, suruh dia kemudian berteriak babi tidak sunat, babi tidak sunat. Lakukan itu bang. Hah? Ada Bang Faruk menang. Udah sama Iya, orang itu. Disuruhnya apa? Patung Yesus itu diambil dari dinding. Tengok itu. Akhirnya patung Tuhannya turun dari dinding katanya. Dia tuh Itu sangat menyakiti hati memang. Terlalu Iya. berani dia kayak gitu, terlalu berani gitu. Agama sudah dibuat mainan kan gitu ya. Tapi kalau dibuat mainan itu agamanya sendiri sih nggak apa-apa. Ini penghinaan, sudah terlalu jauh menista. Jadi kalau ada yang kayak gitu Bang Baal ya harus dikasih pelajaran untuk lakukan itu. Ya kita nggak bertanggung jawab kalau kemarahan umat Islam di negara ini itu nggak terbendung kan memang rananya. Kristen diperintahkan kita tidak menghalalkan segala cara untuk mengislamkan orang. Nah kalau mereka ya kita tahu sendiri bagaimana pola yang mereka lakukan. Kekalahan itu membuat hadirlah orang-orang yang melampiaskan isi hati mereka yang sebenarnya. Seperti itu yang si Mr. M itu cerminan hati mereka yang sudah menyaksikan mereka kalah dalam pertarungan. Sehingga melampiaskan dengan cara-cara seperti itu. Nah kita ini umat Islam harus nahan diri. Tapi paling tidak kita kasih pelajaran ke mereka supaya jangan dilakukan hal-hal kayak begitu, karena itu bisa mengundang amarah umat Islam marah, habis itu dibalas sama umat yang lain. Nah kemudian sambil balas-balas bisa hancur negara kita ini. Untuk itu ya kita harus jaga diri, kita harus memperbaiki diri. Perang logika yang kita bangun ini itu sebenarnya penawar dari gerakan-gerakan ini, sahabat sekalian saya informasikan ya. Salah satu mu'alaf yang disahadatkan oleh Kodondi itu adalah orang Makassar ya. Beliau orang apa istilahnya Indo. Nah itu dilaporkan langsung ketua Arimatia ke saya. Hari apa saya di gunung? Hari Ahad kemarin. Hari Ahad ya. Hari Ahad itu saya dilaporkan sudah syahadat. Saya dikirimkan juga sertifikat mu'alafnya sudah ada sama saya. Tapi anak ini disekap sama keluarganya, lalu dipaksa ke gereja. Cindo, Gurunda bukan Indo, Cindo. Iya, maksud saya gitu, jangan terlalu terang abangku. Ini sudah ada ininya, sertifikat mu'alafnya. Tapi ketika kemudian balik ke rumah, dia dipaksa untuk kembali murtad, dilarang kontak dengan umat Islam. Dilarang kontak dengan umat Islam, bahkan beliau diajak ke gereja, padahal sudah nyata-nyata ada sertifikat mu'alaf dan dia bukan lagi di bawah umur. Itu begitu kejamnya dan bencinya terhadap keadaan Islam ini. laki-laki Ya. bang. Iya, perempuan. Perempuan. Assalamualaikum abang. Sabar dulu UNJ, sabarlah. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi
tetaplah kita mawas diri, tetap harus jaga diri baik-baik. Khususnya Adinda Nora ini, jaga diri lo baik-baik sebab gue nggak ada di Indonesia saat ini. Aku nggak bisa menjaga lo 24 jam. Ya. Sejak kapan ada gue lo, Bang? Nanti gue kirim ke lo apa namanya anjing untuk jaga lo ya. Jaga diri lo baik-baik. Ingat nasihat orang tua. Puasa itu 30 hari sebulan, jangan setengah hari aja. Tinggalkan kebiasaan lama. Bang, itu yang susah, Bang. Kadang Udah IWG dulu kan Nora. ya sebentar saya sapa dulu Opung ya. Opung sabar dulu IWG. Opung. Saya bersin-bersin. Opung. Opung. Oke, Opung turun ya. Sabar. Ini Opung tadi ngajak Katuha itu sama Bang Juma itu. siapa Opung? Iya, Opung. Tapi nggak buka mute. Nanti Opung naik lagi. Ini ada katanya Bang Bejo mau nyampaikan sesuatu. Sebentar ya, izin naikkan. Sebentar ya WNG. Host Bang Bejo, ya udah. Ya. Assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali IWG, orang gila nggak disalamin ya. Dilaknat kau IWG. Ya Bang Juma. Mana Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu Diam kau IWG. Aduh. Muhammad menjelaskan apa yang diperselisihkan, umat memperselisih. IWG ini IWG nggak ngerti adab kau. Orang lagi mau ngomong. Bang Bejo ada yang mau disampaikan silakan. Ada beberapa yang terakhir saya dapatkan ini Bang Juma. Profil apologi Islam Indonesia ini udah mulai digunakan secara tidak benar ini. Bagaimana tindakan kita? Jadi maksud saya kita sosialisasikan lagi kembali bahwasannya itu punya hak cipta, hak guna. Bisa kita tegaskan secara hukum terhadap mereka yang menyalahgunakan, karena udah ada beberapa yang sepertinya mulai menyalahgunakan nih. Untuk DPW yang ada mungkin bisa bantu mengawasin, memantau. Ya ini informasi baru ini bagi saya. Gimana ceritanya Bang? Ya saya ada dapat dari room-room yang bukan berafiliasi dengan bukan dari room-room API tapi yang tidak terdaftar sebagai official. Room-room kan banyak ya, room-room muslim itu rata-rata dimasukin oleh beberapa orang yang menggunakan logo profil API ini, mempengaruhi beberapa orang. Di antaranya uhti-uhti kita diganggu ya. Ada yang meminta sumbangan dana, kemarin ada yang dari Syiah saya temukan itu dari wilayah Sumatera ya. Saya sudah sempat tegur juga, tapi dia ya biasa Syiah kita paham ya, mereka selalu berdalih menyatakan itu ada izin dari seseorang saya bilang izin penggunaan profil bukan dari perorangan ya, harus dari DPW kepada Siapa DPP. yang kasih izin katanya? Disebutkan aja. Dia nggak berani nyebut nama Bang Juma. Ini memang dalih ya, saya tahu ini dalih. Biasa, kita perlu tegaskan kembali ya penggunaan logo, karena ini mungkin kita harus menjaga diri. Apalagi Bang Bejo, kalau di AP Pusat kekuasaan penuh untuk ngasih logo itu, tanggung jawabnya ada di Bang Jibril, hanya satu orang Bang Jibril, selain itu nggak ada. Iya makanya kan di DPP kan itu nanti ke Jibril kan, permintaan dari DPW. Jadi ini kok perorangan gitu, saya nggak percaya itu. Saya sudah tegur, saya minta untuk tidak dipakai lagi. Maksud saya kita sosialisasikan. API ini mulai nampaknya ada yang menggunakan dengan berbagai hal yang tidak seharusnya gitu ya, karena kan kita ada badan hukumnya nih, ada hak ciptanya, itu bukan main-mainan gitu ya. Iya betul. Jadi nanti kalau misalnya ini Bang ada yang terbukti melakukan itu nanti dikirim aja ke tim kita. Nanti laporkan salah satu ke pusat itu, ke Bang Handi mungkin atau ke Kan Santang. Nanti kita ambil tindakan. Ya, untuk informasi memang udah saya bagi-bagi juga beberapa yang saya tahu ya. Dan saya minta beberapa yang langsung berinteraksi sebenarnya untuk ke arah DPW-nya gitu ya. Saya nggak tahu apakah dari DPW-nya juga ada menyampaikan. Karena ini bukan dari DPW Sumatera Utara.
ya dari di luar Sumatera Utara. Jadi saya juga nggak bisa untuk menyampaikan seperti apa gitu. Kalau di Sumatera Utara mungkin kami akan cek, kami akan lacak siapa personelnya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma, host. Iya, Datuk, silakan. Ya, kan untuk Sumatera Barat kan secara resmi kan belum terbentuk. Jadi walaupun saya anggota API, tapi untuk DPW Sumbar kan masih dalam genggaman saya. Rencana saya gini, Bang Zuma, habis Lebaran mau saya bikin bentuk ini pengurusan untuk legalitasnya. Demikian Bang Zuma, Bang Handi. Lanjut, Datuk, kami mendukung sepenuhnya. Selama itu untuk kemaslahatan umat, ya silakan aja dengan kendaraan api kita jaga umat dari hal-hal pendangkalan akidah. Selama tak ada misi pribadi di sana terkait di luar daripada umat, ya kita tidak izinkan yang demikian. Tapi kalau umat silakan aja. Insya Allah. Amin. Nah itu kita perbaiki dulu untuk pembentukan di Sumbar dulu. Bukannya saya coba untuk menghitung-hitung rekan-rekan yang ada di Sumbar. Ada yang kemarin dengan kotoran. Apakah ini? Noise yang Ya, kemarin ada yang telepon saya untuk bicara gabung dengan API. Karena saya belum ada legalitas untuk ini, makanya saya suruh ke Bang Hardi. Oh iya. Nanti saya kumpulkan mana-mana anggota-anggota API yang di Sumbar, terus kita bikin pertemuan untuk menjadikan DPW Sumbar itu legal gitu, Bang Zuma. Siap. Ya, silakan aja, Bang. Ini juga sekalian pelajaran ya kepada teman-teman yang sudah lama di apologet ini Islam, yang ikut di apologet Islam atau yang di luar. Mohon supaya ketika ada pendatang baru ya di dunia apologet, kalaupun mereka punya niat yang lurus, itu jangan terlalu diberi ruang untuk naik di komal sebagai narasumber, buka kamera dan seterusnya. Kenapa bisa saya katakan ini? Karena kita tidak tahu misi orang, kita nggak tahu basicnya apa, kita nggak tahu misinya apa. Meskipun pakai baju koko, pakai songko, pakai tasbih atau pakai hijab, tapi kita nggak tahu dari mana datangnya orang ini. Hanya berbekal celoteh 1-2 ayat Al-Quran, kemudian bantah-bantahan dengan non-muslim, habis itu kita jadikan sebagai narasumber di komal-komal Islam. Saya melarang keras, saya nggak mau itu terjadi. Saya tidak menginginkan DPW-DPW memasukkan orang-orang nggak jelas sebagai narasumber di komal-komal mereka. Hanya gara-gara sudah dilihat 2-3 kali berdebat, habis itu tiba-tiba aja kita naikkan di komal jadi narasumber. Kenapa teman-teman sekalian? Karena pengalaman kita itu sudah banyak kan gitu. Dia numpang tenar di kita. Setelah dia punya nama, banyak yang jadi korban akhirnya. Kan gitu. Dia hanya numpang nama kita. Setelah banyak yang kenal dia memisahkan diri, kemudian apa yang terjadi? Kita juga yang dibebani. Banyak yang lapor, ya, banyak yang menyampaikan, banyak yang menangis karenanya. Untuk itu cukuplah kita-kita yang ada ini. Cukuplah kita yang ada ini. Kalau saudara-saudara kita ingin kemudian bergabung, silakan mereka gabungkan diri dengan daftar secara resmi. Semisal ada pendatang baru yang menurut kita mumpuni, dia penguasaannya luar biasa, karakternya bagus, dan di dunia nyata kita tahu bagaimana backgroundnya dan seterusnya, ya silakan aja. Kita tidak menutup diri untuk itu, karena memang kita butuh para pejuang.
Tapi kalau tiba-tiba aja muncul, nggak tahu siapa, dari mana datangnya, lalu hanya karena modal mulutnya banyak airnya, nggak mau berhenti dia ngomong, lalu dijadikan sebagai narasumber, itu yang saya tidak suka gitu. Karena harus diuji dulu lah, harus diuji. Mulutnya banyak apa bang? Banyak air. Liu. Harus diuji dulu, harus diuji, harus gimana gitu. Jangan sampai nanti justru jadi musuh. Kan banyak tuh yang kemarin-kemarin, dan itu juga pelajaran bagi Bang Suma kan. Tiap malam naik di komalnya, tiap malam naik di komalnya, akhirnya dia terkenal. Setelah terkenal mulutnya makin kurang ajar. Orang yang baik sama dia pun jadi musuh semuanya dibuatnya. Nah itu contoh. Nah cukuplah kita ini, nggak usah terlalu banyak ini. Kalau toh ada yang mau silakan daftarkan diri secara resmi. Lalu apa gitu company profile-nya, kita lihat seperti apa adanya kan gitu. Itu dari saya. Iya. Tadi ada tambahan. Izin izin dikit, Bang Bejo dikit. Bentar, satu-satu Bang Bejo, Bang Datuk, biar Bang Bejo dulu selesaikan, biar satu-satu. Iya, tadi yang sama senada ternyata dengan yang diamati Bang Juma ya, banyak personal karena kan room diskusi itu banyak, makin banyak kan gitu kan. Kita dari API sebenarnya banyak menyebar ke semua room itu, walaupun bukan roomnya API. Karena kita perlu menjaga juga, karena bagaimanapun yang muncul di awal debat-debat muslim ini yang dianggap oleh seluruh netizen yang menyimak itu mungkin adalah API nanti, karena kita yang besar, kita yang mungkin menampilkan banyak ya di publik gitu. Nah ini memang banyak yang memanfaatkan ya. Ada yang personal, ada yang roomnya gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya perselisihan itu Bang Juma. Jadi kita perlu juga untuk di semua wilayah, semua personal. Kalau cuma beberapa yang ada, kita ini kayaknya belum cukup kalau nggak semuanya peduli gitu. Untuk mengamati room ini, membantu mereka memahami bagaimana membuka room diskusi. Seperti yang kita pahami di API. Ya siap. Nanti kita sosialisasikan Bang Bejo nanti ya. Kita sosialisasikan lagi sama Bang Handi. Karena itu tugas saya sama Bang Handi sebagai humas ya Bang Bejo. Mantap. Dia. Ya. Keringan air luda. Kebanyakan air. Minum dulu makanya. Ya makanya itu. Karena saya lihat juga koordinasi di antara kita yang bergerak dengan yang ini nih enggak. Makanya ada beberapa dari kita itu berkoordinasi personal jadinya gitu. Ya, nanti itu bagian kita Bang Bejo. Siap. Ya. Makasih banyak Bang Bejo. Kita walaupun selama ini kita memang suka relawan, kita relawan di sini, bukan orang yang diharuskan, tapi masalahnya kepedulian itu perlu. Ya. Siap. Ya. Untuk umat, ya dakwah itu amal kita di sini gitu ya. Ya. Medan aman, abangku. Medan insya Allah sih kalau untuk lebih baik jadinya Bang Juma. Memang API ini nampaknya membuat perubahan juga ya di antara dinamika yang terjadi antara Islam Kristen. Nggak ada bermasalah di sini. Saya nggak lihat ada konflik di lapangan, tapi untuk pengguna media sosial juga terlihat sudah lebih reda ya. Terkait ini, Bang, terkait yang aksi-aksi saudara kita yang ada ini unsur politiknya, yang saya maksud aman kan, tidak ada masalah kan? Aman, karena kita masih bisa memberi nasihat, saran kepada mereka, dan masih ada yang bisa kita hubungi ya, para ulama-ulama itu masih paham ya untuk menjaga. Tapi ini kan yang di kalangan muda memang itu ya dinamika di mana-mana kayaknya Bang Juma, bukan cuma di Sumut ya. Tapi memang saya pantau sih masih aman. Ya, terkait dengan ini kontroversial terhadap keputusan wali kotanya maksudku. Aman kan ya? Sementara masih aman, belum ada yang agak-agak aneh, belum ada sih. Ya. Tuh bang. Mudah-mudahan aman, terkendali. Enggak terlalu sebenarnya. Isu memang itu sebenarnya bang, salah paham ya. katanya. Ya. Kami yang semalam di apa itu kan,
Salah paham mereka. Kalau Menertibkan, bukan saya melarang. biasanya dapat informasi dari orang-orang aparat pengamanan kan, itu nanti akan dapat informasi kalau memang ada masalah biasanya. Ini nggak ada, belum ada, masih aman terkendali. Salah tanggap mereka bang, salah paham. Oh iya, ya kalau dilarang sih aku juga nggak setuju. Dilarang, Gitu. menertibkan. Nggak boleh, itu kan makanannya teman saudara kita, biarkan aja mereka makan. Mencari rezekinya lah. Iya, ya, Ricky, nggak boleh kita larang. Tapi ternyata bukan melarang, cuma nertibkan aja. Betul, menertibkan. Tertipan aja. Ya aman lah berarti. Oke, Bang siap. Bejo. Ya kayaknya Bang Bejo. Bang Juma, saya kembali patroli lagi nih. Oke, Siap, Bang siap bang. Juma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Datuk. Air liurnya ditambah biar enak berbicara. Ya, ini buat yang di bawah, mungkin ada yang di Padang atau di Sumatera Barat ya, imbauan mungkin di antara 1,6 ini K ini yang ada orang Padang. Jadi kalau Anda ingin kita ingin